lagi sama gue di channel YouTube gue, Obay Radio Kusut. Apa yang gue sampaikan dan apa yang gue sajikan pastinya kusut, is oke. Gak usah lo perdebatkan, yang penting lu nikmatin aja permainan kalian anak bangsa yang memiliki skill dan talent yang sangat luar biasa. Dan gue minta maaf jika memang video audionya sangat berisik ya, karena gue memang tidak ada peredam di sini dan lagi pula di pinggir jalan ya. Tapi nggak usah lo abaikan, nggak maksud gua nggak usah lo dengerin itu, abaikan aja. Yang penting lo nikmatin aja musik-musik karya anak bangsa yang akan gue sajikan buat kalian. Kali ini masih dalam acara Reverdos ya, di channelnya Reverdos. Dan di sini VOP memainkan dua karya ya, dua lagu di acara Reverdos ini atau channel Reverdos. Dan satu lagu Rumah Tanah Jangan Dijual sudah gua persembahkan sebelumnya, dan kali ini satu lagu lagi yang berjudul What the Only Today ya. Dan gue yakin lagu ini itu adalah sebuah sebuah ikonik yang memang sangat melekat pada IPOB ya. Karena memang lagu ini tuh ketika dimainkan oleh VOP itu semangat ya, spiritnya itu sangat terlihat, dan permainannya juga sangat sangat agresif ya, dan luar biasa. Seperti apakah permainannya dan seperti apakah penampilan yang akan dibawakan oleh VOB di acara Reverdos ini. Dan mudah-mudahan sih, bukannya mudah-mudahan ya, tapi seperti biasa selalu tampil oke, selalu keren, baik di atas backstage maupun di tempat-tempat lain ya. Dan selalu membuat kita merasa terhibur dan kagum pastinya ya. Cekidot, kita langsung aja. Voice Obay Ceprot, What Today, Holy, What Today, What the Holy Today, go! So
Oh, gokil itu dia permainan dari POB di channel Level DOS dan gila ya. Eh, Sering gue bilang ya, gue merasa bahwa memang karya-karya POB itu nggak ada yang simpel, sulit semua dan memiliki apa namanya jenius yang sangat luar biasa ya. Ketingkat kesulitannya itu gokil ya. Dan nangka apa namanya musik rock itu memiliki aransemen sekaya POB ya. Di sini gue lihat ini kalau nggak salah ada lima atau paling nggak empat lah, empat part aransemen yang berbeda ya, dengan kunci yang berbeda, dengan teknik permainan yang berbeda ya. Dan kadang-kadang gue merasa apa namanya merasa nggak habis pikir gitu. Ini apa ya? Ini anak ini ya, jangankan yang apa namanya yang belajar apa namanya yang otodidak ya. Secara logika yang misalnya dia seorang apa namanya belajar pendidikan musik ya. Gua rasa belum tentu apa namanya main sebagus ini ya. Ini otodidak ya. Dia hanya belajar dengan apa namanya belajar secara otodidak dengan sendiri. Yang penting dia tahu dasar-dasarnya lalu dikembangkan. Sekalipun mereka belajar, ada yang belajar dengan Spotify, ada yang belajar dengan apa drummernya Gigi, Sandy, ada yang belajar dengan siapapun ya. Buat gua itu bukannya belajar, tapi pengembangan ya, pengembangan. Dan POB ini apa ya? Mungkin itu yang membuat apa namanya membuat para musisi-musisi dunia itu pandangannya terarah POB karena memang kok bisa ya anak apa namanya tiga anak yang masih bocah lah ya dan bermain musiknya masih prematur tapi bisa menciptakan karya sehebat ini gitu loh. Ya kalau mungkin kalian tahu lah ya band Queen ya Freddie Mercury ya itu dia kalau membuat lagu itu sangat diperhatikan dengan apa namanya musiknya ya aransemennya itu sangat dipikirkan banget makanya itu apa namanya permainan musik dari Queen ya, itu sangat sulit dan tidak mudah orang itu untuk mengcover permainan dari Queen ya dengan alat lengkap ya, dengan keyboardnya, dengan drumnya, dengan gitar dan bass melodinya, apalagi karakter vokalnya ya, itu sangat sulit ya. Dan POB itu seperti itu. Dia membuat aransemen itu sangat dipikirkan dan yang hebatnya lagi harmonisasinya tuh dapat banget. Jadi apa ya keindahan aransemen musik itu dapat kena ya kan asik gitu mendengarnya. Rata-rata kalau misalnya band rock misalnya dia main ya kan apa namanya eh, main biasa. Nah, ketika dia menyanyi masuk ke rap ya kan biasanya hanya dua karakter apa namanya beats musik ya dua karakter ya paling banyak tiga biasanya ya tapi POB tidak seperti itu ya kan eh, apa namanya yang pertama kedua ada yang ketiga bahkan ada yang keempat lagi ya dan aransemennya itu kayak ya gue lupa apa sih namanya ya. Mmm, Interlude itu kan melodi. Kalau misalnya kita bicara interlude awal ya, terus masuk apa namanya, part lagu ya, masuk ke arah rap biasa kan selalu begitu ya, terus interlude-nya ya paling banyak itu 3 lah ya kalau musik-musik pada umumnya ya, musik-musik rock di Indonesia pun begitu. Kalau lu lihat apa namanya, power metal itu ya aransemennya ya begitu aja ya kan. Dia cuman apa namanya mengandalkan sesuatu yang apa namanya yang ditampilkan oleh power metal itu adalah lead melodi dan karakter vokal. Kalau masalah musik, gue masih bisa mengcover power metal. Buat gue nggak terlalu sulit mengcover power metal. Tapi kalau misalnya mengcover apa namanya VOB, gue tuh menyerahkan kenapa ya kan? Karena pertama ya nyanyinya juga sulit ya, nyanyinya sulit nge-rap
nge-rap itu nggak semua orang bisa nge-rap ya. Nge-rap itu bakat ya, nggak semua orang punya bakat nge-rap. Terus bernyanyi sambil bermain gitar ya, apalagi saling melodi itu, nge-rap sambil main melodi itu nggak masuk akal buat gua nggak masuk akal nyanyi sambil nge-rap. Lu bisa buktiin, buat lu yang bisa bermain gitar, lu coba apa namanya nge-rap sambil main melodi, atau lu ciptakan sebuah tune yang apa namanya, yang istilahnya tune-nya itu eh, hidup gitu atau berjalan ya kan, berjalan ya. ada ada apa, tuntun yang untuk dikaitkan, dan itu sulit banget. Lu bisa boleh coba. Dan di sini gue dapet di sini permainan bahasa itu juga yang nggak masuk akal juga. Ini bocah baru ya, baru belajar bass belum lama tapi pemainnya sudah seperti itu. Sulit ya. Gini, orang memainkan lagu Red Hot Chili Pepper itu udah gerah ya mendengar suara bassnya ya, apalagi VOB ya, karakternya ini adalah rock hip metal punky ya. Udah ketemu kesulitannya di gitar dan di vokal, terus ketemu kesulitannya lagi di apa namanya, bass, belum lagi terketemu pada drumnya ini beatsnya itu berbeda ya. Ada beat arrangement dari drumnya pun lumayan kaya ya, beatsnya ada yang berbeda, dan ketukannya, tempo-temponya juga apa namanya ya, pukulannya ya, uptune dari drumnya, permainan hamnya pun berbeda, yang ngerolnya juga berbeda-beda. Banyak variasi-variasi, banyak arrangement yang istilahnya gua itu nggak habis pikir kok bisa bocah bisa menciptakan karya sebagus ini musiknya ya. Mungkin itu salah satunya yang membuat mereka itu menjadi pusat perhatian para musisi dunia. POB lu gila, lu keren banget ya. Ini istilahnya, makanya pernah gue bilang mungkin karya POB yang paling jelek itu ya, gue sempat bilang mungkin ini paling jelek karya POB. Tapi paling jelek karya POB pun tingkat kerumitannya luar biasa ya, luar biasa ya. Apa ya, PMS ya, PMS. Gue berpikir mungkin PMS ini karya POB paling jelek, tapi gue seneng musik, sampai musiknya tuh asik, keren ya. Gue nggak suka syairnya ya, karena gue nggak suka syair, bukan syairnya sih, intonasi nada dari syair ya, intonasinya itu gue nggak suka sebenarnya. Tapi karena yang memainkan POB dikemas dengan musik yang diproduksi oleh POB, itu PNS jadi asik gitu loh. Coba kalau yang harus main bukan POB, mungkin tuh lagu PMS jadi sampah ya. Karena POB yang menciptakan musiknya jadi ajib banget ya. Itu makanya gue bilang ini paling jelek aja karya POB itu kayak begini gitu loh. Luar biasa. Mungkin itu aja dari Obay ya. Dan terus berkeluarga, astagfirullahaladzim, terus berkarya anak bangsa, jangan pernah lelah untuk menciptakan karya-karya yang lebih hebat dari yang sebelumnya, dan gue yakin kalian bisa. Dan dukung terus karya anak bangsa, tetap semangat, dan gue baik, gue ciao.